Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismanda Gita Cahaya Kusuma dari Prodi Akuntansi Reguler Plus, mahasiswa Universitas Pancasakti Kampus B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai emotional intelligence dengan materi peranan kecerdasan emosional atau EQ. Kecerdasan emosional berperan sebagai mesin giling atau prime mover kecerdasan manusia secara utuh, karena berkaitan dengan integritas dan keunggulan pribadi seseorang pemimpin yang harus dikembangkan sejak dini dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan tempat kerja secara menyeluruh dan berkesinambungan. Yang B, KE yang diharapkan secara konstruktif akan meningkatkan kinerja intelektual, membantu IQ bila seseorang akan memecahkan masalah-masalah penting, keputusan penting, dan kemungkinan untuk melakukan hal-hal tersebut dengan cara yang istimewa. Lalu, ilmu pengetahuan membuktikan setiap hari bahwa kecerdasan emosional yang merupakan pendukung banyak dari keputusan yang paling baik, organisasi yang paling dinamis dan menguntungkan, serta kehidupan yang sukses dan memuaskan. Bukan IQ semata-mata. Ada 8 kelompok emosi menurut Daniel Goleman. Yang pertama ada amarah, yakni meliputi beringas, mengamuk, benci, marah besar, jengkel, kesal hati, terganggu, rasa pahit, berang, tersinggung, permusuhan, tindak kekerasan, kebencian. Yang kedua ada kesedihan, meliputi pedih, sedih, muram, suram, melankolis, mengasihani diri, kesepian, ditolak, putus asa, depresi berat. Dan yang ketiga ada rasa takut, meliputi ngeri, gugup, takut cemas, khawatir, was-was, waspada, tidak tenang, kecut, panik. Dan yang keempat, kenikmatan, senang, gembira, bahagia, puas, terhibur, bangga, serta kenikmatan indawi. Lalu yang kelima, ada cinta, meliputi persahabatan, kebaikan hati, hormat, rasa, dekat, kasmaran, dan mabuk kepayang. Lalu ada terkejut, yang meliputi terpana, takjub, berkesiap, atau berkesiman. Lalu yang ketujuh ada jengkel, meliputi hina, jijik, muak, mual, benci, serta rasa tidak suka. Dan yang terakhir ada malu, meliputi malu hati, kesal hati, sesal, hina, aib, hati hancur, maupun lebur. Mengapa kecerdasan emosional sangat diperlukan bagi setiap individu? Kecerdasan emosi, kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan. Kecerdasan emosi atau EQ dikenal tidak kalah penting dengan kecerdasan intelektual. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kecerdasan emosi 2 kali lebih penting daripada kecerdasan intelektual. Fungsi kecerdasan emosi yang pertama, mampu menyadari dan mengelola emosi diri sendiri, memiliki kepekaan terhadap emosi orang lain, mampu merespon dan bernegosiasi dengan orang lain secara emosional, memotivasi diri, kemampuan mengungkapkan perasaan, kesadaran, serta pemahaman tentang emosi dan kemampuan untuk mengatur dan mengendalikannya. Kemampuan mental yang membantu untuk mengendalikan dan memahami perasaan diri sendiri dan orang lain yang menuntut kepada kemampuan. Lalu ada manfaat kecerdasan emosi, seseorang dapat lebih mengendalikan emosinya, berpikir jernih dan kreatif, mengelola beragam situasi dan tantangan, mampu berkomunikasi dengan baik kepada orang lain, serta memperhatikan kepercayaan diri. Ciri EQ rendah, cenderung menyalahkan orang, lalu tidak mampu mengungkapkan perasaan, sering menyerang, mengkritik, menginterupsi, mengkuliahi, serta memberi cap tertentu pada orang lain, suka memberikan analisis rasional yang berlebihan kepada orang yang mengungkapkan perasaannya, sering bercerita bohong mengenai perasaannya,
pendengar yang jelek, suka interupsi, debat setiap saat, lalu suka melebih-lebihkan atau meminimalkan perasaan, tidak peka terhadap perasaan orang lain, sering merasa tidak aman, sukar menerima kesalahan diri, serta meminta maaf secara tulus, pesimistik, dan merasa dunia ini tidak adil. Lalu ada kaku dan kurang luwes, relasi tidak harmonis dengan orang lain, mengganti dengan binatang kesayangan atau benda koleksi. Dan yang terakhir, puas bila bisa menghina atau mengalahkan orang lain. Nah, ini termasuk ciri-ciri dari EQ yang rendah. Lalu ciri EQ yang tinggi bagaimana? Yaitu tidak takut mengungkapkan perasaan, tidak didominasi rasa yang tidak menyenangkan, seperti takut, khawatir, malu, kecewa, tidak berdaya, dan sebagainya. Mampu membaca komunikasi nonverbal, bertindak karena termotivasi, karena intrinsik, bukan terpaksa. Lalu optimis dan mampu melihat sisi positif, merasa nyaman berbicara mengenai perasaan, tidak lumpuh karena tekanan emosi, mampu merefleksikan berbagai perasaan yang muncul dalam dirinya maupun orang lain, serta memiliki ketahanan emosi. Beberapa hambatan dalam membangun EQ: perasaan dan tindakan tidak sehat, kerangka berpikir negatif, persengkokolan, rasa tidak aman dan terancam, kecemburuan, gunjingan, pengkondisian negatif samar, tidak mudah membiarkan sesuatu berlalu, dan lain-lain. Ini adalah hambatan dalam membangun EQ. Ada 5 wilayah utama dari kecerdasan emosional. Yang pertama, mengenali emosi diri, lalu mengelola emosi, memotivasi diri, mengenali emosi orang lain, dan yang terakhir, membina hubungan. Nah, ini kecerdasan emosi atau emosional, meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah keterampilan sosial atau social skills. Kepintaran dalam mengunggah tanggapan yang dikehendaki oleh orang lain, mempengaruhi orang lain, komunikasi efektif, memimpin, mengelola konflik, katalisator perubahan. Lalu yang kedua ada kesadaran diri atau self-awareness, mengetahui kondisi diri sendiri, kesukaan, sumber daya diri, dan intuisi. Yang ketiga ada pengaturan diri atau self-regulation, mengelola kondisi, impuls, dan pengendalian diri sendiri. Lalu yang keempat ada motivasi atau motivation, kecenderungan emosi yang mengantar dan memudahkan peraihan sasaran, melakukan inovasi-inovasi. Dan yang terakhir ada empati atau empathy, yaitu kesadaran terhadap perasaan dan kebutuhan. Cara meningkatkan kecerdasan emosi. Yang pertama, mengenal emosi Anda. Yang kedua, menerima perasaan emosional. Lalu yang ketiga, mengembangkan kesadaran emosi secara aktif atau memotivasi diri sendiri. Yang keempat, memahami lingkungan dari orang lain. Dan yang kelima adalah penghayatan. Ini adalah cara untuk meningkatkan kecerdasan emosi kita. Lalu, ciri pemimpin cerdas secara emosi itu yang bagaimana sih? Nah, yang pertama, mampu menyadarkan diri sendiri. Yang kedua, mampu mengendalikan diri. Yang ketiga, memotivasi diri dengan efektif. Yang keempat, memiliki kepekaan terhadap orang lain. Yang kelima, memiliki keterampilan sosial. Yang keenam, dapat melakukan komunikasi secara terbuka dan jujur. Lalu yang ketujuh, menjalin teamwork yang amat efektif dan sinergis. Yang kedelapan, meningkatkan kreativitas dan emosi. Kemampuan hubungan sosial. Yang pertama, lebih sukses dalam pergaulan, bisa menjadi lebih baik dalam menyelesaikan pertikaian, tegas dan terampil berkomunikasi, lebih populer dan mudah bergaul, lebih menaruh perhatian dan tenggang rasa, memikirkan kepentingan kelompok, lebih suka berbagi rasa, kerjasama, suka menolong, lebih demokratis dalam pergaulan, lebih bijaksana, lebih pandai memimpin. Kepemimpinan dan dinamika di tempat kerja. Nah, strategi
Kecerdasan emosional atau EQ dalam lingkup tugas ini rahasia PMHTM, ada pikiran, mata, hidung, telinga, dan mulut. Lalu ada keterampilan EQ dan keberhasilan di tempat kerja, yaitu menunda kemudahan, disiplin diri, latihan komunikasi. Kepemimpinan dinamika, kecerdasan emosi di tempat kerja. Yang pertama, strategi kecerdasan emosional dalam lingkup tugas atau PMHTM. Yang kedua, pengendalian emosional dalam menjalankan tugas. Rahasia PMHTM, pikirannya itu meliputi 5-15% digunakan. Menurut Albert Einstein, dapat mengulangi apa yang diinginkan. Pasti ada positif dan negatifnya. Positifnya dapat memperluas cakrawala, wawasan, menentukan kedamaian, kebahagiaan, dan kepuasan diri. Lalu negatifnya dapat menghambat pengembangan diri, menjadi musuh terburuk kita, menghancurkan dan membatasi kemampuan, serta menciptakan kebanggaan yang palsu. Itu menurut Albert. Lalu yang kedua ada mata, dapat memberi kejelasan dan fokus pada suatu situasi, mengamati, dan dapat memberitahu lebih daripada apa yang dikatakan, seperti petugas polisi, dokter, ilmuwan, dan lain-lain. Dapat melatih sebagai alat pengumpul info, memandang dunia, dan mengungkapkan pikiran. Bahkan, mata adalah gerbang jiwa Anda. Lalu yang ketiga ada hidung, dapat mengingatkan tanda-tanda bahaya. Dapat merasakan kebaikan atau keburukan. Dapat mencium aroma. Dapat menjadi pimpinan tim dari indera-indera yang lain. Udara segar pun sangat penting untuk hidung kita. Yang keempat ada telinga, memungkinkan kita mendengarkan orang lain dan memahami. Jangan minta dimengerti sebelum kita mengerti. Mendengarkan sebaiknya dengan penuh empati, karena dapat menambah pengetahuan untuk menambahkan kecerdasan kita, serta kita juga menerima penghargaan dan pengakuan orang lain. Lalu yang kelima ada mulut, apa yang diucapkan dapat menentukan kita benar atau salah. Jendela kepribadian Anda, berpikir sebelum berbicara, bukan apa yang kita katakan. Lalu ada keterampilan kecerdasan emosi. Yang pertama, menunda kemudahan, disiplin diri, latihan komunikasi, serta mendengarkan sebagai jantung. Ini adalah 4 inti dari kecerdasan emosi. Lalu ada tipe-tipe orang yang tidak disukai dalam berbicara, yaitu the bore, membosankan, the wailer, pengeluh, the sentence finisher, pemutus pembicaraan, pelawan arus, wandering A, tidak fokus, the secretary, tukang gosip, the story taker, pengambil cerita, the non-stop walker, orang yang cerewet. Lalu ada kemampuan mendengar adalah suatu anugerah Tuhan yang tidak ternilai harganya. Itu dapat membantu sesama bila mendengarkan keluh kesah mereka. Abraham Sid berkata, mendengarkan dengan baik akan menyebabkan hubungan yang harmonis. Yang ketiga, kepemimpinan tidak akan terlaksana tanpa mau mendengarkan. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Lalu yang kelima ada memperoleh banyak masukan dan mengetahui jika senang mendengarkan, dan menjadi orang bijaksana jika mau membuka telinga. Yang keenam, seseorang pendengar yang baik tidak hanya diterima di mana-mana, tetapi lebih dari itu dia belajar sesuatu. Yang ketujuh, mendengarkan pendapat orang lain mungkin tidak selalu membawa manfaat bagi Anda, tetapi bagi mereka sangat penting. Kedelapan, menarik simpati pembicara. Dan yang kesembilan, lebih efisien menyelesaikan tugas. Yang kesepuluh, menciptakan keluasan dalam menyelesaikan pertentangan. 11, dapat memberikan tanggapan yang akurat. Ke-12, lebih cepat menanggapi kebutuhan orang lain. 13, memperkecil timbulnya kesalahan. 14, memahami masalah dengan baik dan objektif. 15, meningkatkan perhatian dan mendengarkan dan menyimak bawahan.
berarti memperoleh masukan praktis untuk dikonsolidasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada 6 kaidah keberhasilan EQ. Ada lebih banyak cara menjadi cerdik daripada melalui kecerdasan. EQ Anda lebih penting daripada IQ Anda. EQ tidak dapat diubah, namun EQ dapat menjadi semakin baik. Pemahaman diri dan hasrat bagi pertumbuhan pribadi adalah langkah pertama menuju pengembangan EQ. Emosi memiliki kecerdasan. Pengembangan EQ adalah usaha seumur. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.